Di langit Kolombia yang tenang, sebuah pesawat tiba-tiba meledak. Tanpa peringatan, tanpa imbauan, dan tanpa alasan yang pasti. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami ingin membahas mengenai kejadian yang menimpa suatu maskapai kebanggaan Kolombia, yaitu Avianca. Tepatnya Avianca penerbangan 203, yang kala itu melayani rute dari Bandara El Dorado di Bogota ke Bandara Internasional Alfonso Bonilla di Cali. Dan pada 27 November tahun 1989, pesawat ini tiba-tiba pecah di atas Soacha, suatu kota di Kolombia. Dan pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah pesawat Boeing 727-200 yang kala itu sudah berusia lama. Nah, pada November 1975, maskapai ini mengakuisisi pesawat dari Pan Am, yaitu pesawat yang terlibat di dalam kejadian ini. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 101 penumpang dan 6 kru dengan totalnya adalah 107 orang. Di dalam kokpit sendiri terdiri dari seorang kapten, seorang first officer, dan seorang flight engineer. Sebelum kami masuk ke bagian lebih dalam lagi, kami mendorong teman-teman untuk like, follow, share, serta subscribe baik di platform ini YouTube atau Spotify, dan juga Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada saran untuk episode ini atau episode kedepannya, boleh banget untuk komen di bawah. Kejadian bermula pada pukul 7.13 waktu setempat, di mana pesawat ini take off. Dan tidak lama setelah itu, ketika sedang naik ke cruising altitude, tepatnya di ketinggian 13.000 kaki, dan dengan kecepatan udara 429 knots, tiba-tiba pesawat meledak begitu saja. Dan waktu itu, saksi di darat melihat ada api dari sisi kanan pesawat. Ini menunjukkan bahwa pesawat ini meledak ya? Ya. Dan waktu itu, ledakan kedua ini merobek pesawat hingga bagian hidungnya itu terpisah. Begitu. Dan puing-puing ini ditemukan berserakan dalam radius 5 km di sekitar kota. Jadi ini kondisinya sangat tragis, pesawatnya tiba-tiba hancur tanpa ada peringatan dan puing-puingnya berserakan. Dalam peristiwa ini sebanyak 107 orang di dalam pesawat dan juga 3 orang di darat itu meninggal dunia. Yang di darat meninggalnya karena tertimpa puing-puing pesawat itu tadi. Dari puing-puing yang ditemukan oleh penyelidik dan juga kesaksian dari saksi-saksi di darat, penyelidik ini menentukan bahwa penyebab kejadian ini adalah bahan peledak. Jadi sudah dipastikan bahwa ini bom. Pertanyaannya sekarang, sebetulnya siapa yang melakukan kejadian ini? Siapa dalang dari kejadian ini? Dan ketika itu, mata penyelidik tertuju pada satu orang. Siapa itu? Pablo Escobar. Oh, yang terkenal. Sangat terkenal dan adalah raja narkoba paling terkenal di dunia. Dan ketika itu memang markasnya adalah di Kolombia, tepatnya di Medellin. Nama kartelnya yang Medellin Kartel, gitu ya. Dan waktu itu raja narkoba itu Pablo Escobar itu merencanakan bom ini menjelang pemilu presiden ketika itu. Karena kandidat presiden yang sedang sangat populer, yaitu Cesar Gaviria, itu sangat menentang Pablo Escobar. Jadi untuk memitigasi supaya dia tidak jadi presiden, mau didiamkan, pesawatnya yang akan dinaiki dia dibom. Rencananya seperti itu. Dan ketika itu, dari pengakuan orang di bandara, ada 2 orang pria yang pakai jas yang diduga membawa bom. Waktu itu koper. Itu duduk di kursi 18A dan 18K. Jadi itu posisinya di atas tangki utama pesawat. Ya, tipikal metodenya selalu seperti ini. Betul. Dan karena duduknya di atas tangki bahan bakar pesawat, bisa dipastikan kalau meledak akan menimbulkan ledakan dari bahan bakar pesawat juga, begitu ya. Dan pada saat-saat terakhir sebelum pesawat meninggalkan gate, itu salah satu pria yang menggunakan jas tadi itu meninggalkan pesawat. Oh, seperti balik kucing? Iya, antara seperti balik kucing atau memang rencananya seperti itu, begitu. Dan 1 orang ditinggalkan di dalam pesawat. Jadi tetap ada yang eksekusi, begitu ya. Nah, memang betul ada 1 orang yang ditinggalkan di dalam pesawat. Dan identitas dari pria ini diketahui sebagai seorang pemuda asal Kolombia.
yang bernama Alberto Prieto. Jadi ceritanya ini mungkin agak sedikit plot twist ya, karena ternyata si Alberto ini tidak mengetahui bahwa dia itu sebenarnya membawa bom. Dia itu ditipu. Dia ini hanya di briefing bahwa kamu harus mengaktifkan perekam suara ini untuk merekam suara orang-orang yang di sekitarmu. Jadi dia tidak dibilangi kalau tombolnya ini adalah untuk meledakkan pesawat. Dan akhirnya karena dia sendiri menduga itu hanya perekam suara, dia menekan tombol itu dan akhirnya menghancurkan pesawat dan dirinya sendiri. Makanya banyak di antara orang-orang sana yang menjuluki dia ini sebagai pembom bunuh diri. Ini plot twist pertama. Jadi setelah pesawat mengudara, dia sendiri terbawa begitu. Dan ada plot twist kedua. Apa itu? Tujuan awal dari misi ini tidak tercapai. Karena Bapak Caesar Gaviria itu ternyata tidak berada di dalam pesawat. Dan ada plot twist yang ketiga. Apa itu? Ternyata Bapak Caesar ini yang terpilih menjadi presiden selanjutnya. Makin marah ya dia? Makin marah pasti. Karena sudah di-planning baik-baik, kok ternyata gagal semua. Dan malah menang gitu loh. Betul. Dan akhirnya 9 hari setelahnya terjadi kejadian tragis yang lain, yaitu pengeboman gedung DAS di Bogota. Ini juga diduga kuat dilakukan oleh gengnya Medellin tadi. Dan pada tahun 1994, kepala pembunuh dari kartel Medellin yang bernama Dandeni Munoz Mosquera itu dijatuhi 10 kali hukuman seumur hidup. Jadi bisa bayangkan ya, hukuman seumur hidup itu sudah lama. Ini masih dikali 10. Karena saking parahnya dari peristiwa yang mereka lakukan ini. Korbannya banyak, tidak hanya di pesawat, tapi juga di tempat-tempat lain. Dan mereka ini divonis oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Namun, perlu kita garis bawahi, pengaruh Pablo Escobar itu sangat-sangat kuat. Bahkan sepertinya sekelas media itu pun bisa dibeli. Karena pasti ya, kalau dia menguasai narkoba, begitu uangnya banyak, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Gitu. Dan pada tanggal 28 November 2016, surat kabar Kolombia yang bernama El Espectador menerbitkan penyebab ledakan pesawat. Tapi bukan karena ledakan bom. Malfungsi pompa bahan bakar. Jadi bisa kita bayangkan setelah berjalan berapa tahun, tahun 2016, tahun modern, internet sudah maju, masih beredar teori bahwa pesawat ini mengalami malfungsi bahan bakar. Karena ingin menjaga nama baik dari teroris tadi. Gitu. Dan demikian kejadian Avianca penerbangan Donald III, suatu ledakan yang mengguncang Kolombia dan mengguncang nasib Pablo Escobar itu sendiri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.